Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitasdiqil wa'di wal maw'ud wa nahana 'anil syakki wal juhud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahidul mashhud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-abud wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil khulud, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Mudah-mudahan kita berkumpul di taman surga ini nantinya akan membawa kita berkumpul di dalam surga bersama-sama dengan para habaib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu sabi'atu min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ketujuh daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata penyusunnya atau pengarangnya Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalik qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Artinya, janganlah membuat engkau ragu-ragu pada janji oleh tiada terjadinya yang dijanjikan, sekalipun tertentu masanya itu yang dijanjikan, agar tidak adalah yang demikian itu merusak mata hati engkau dan memadamkan bagi cahaya hati nurani engkau. Maksud daripada hikmah yang ketujuh itu adalah idza wa'adakal haqqu ta'ala bi syai'in 'ala lisanil wahyi awin nabi awi syaikhil mursyid thumma lam yaqa' dzalikal maw'ud fala yanbaghi ay yushakkika kadzalik fi sidqil maw'ud wa in kana mu'ayyanaz zaman walakin ta'addab bihi wa hassin dhannaka bih li'alla yakuna dzalika ifsadan fi basiratika allati hiya mahallu hidayatik wa itfa'an li nuri sariratika allati hiya mahallu musyahadatik. Apabila menjanjikan akan engkau oleh Tuhan dengan sesuatu, baik janji Tuhan itu lewat wahyu Al-Quranul Karim
atau janji itu lewat nabi, atau janji itu lewat guru yang membimbing, kemudian tidak terjadi itu yang dijanjikan, maka janganlah membuat engkau ragu-ragu yang demikian itu pada kebenaran yang dijanjikan itu, sekalipun tertentu masanya. Tetapi beradablah engkau dengannya, berbaik sangkalah engkau dengannya, agar tidak rusak mata hati engkau yang merupakan tempat petunjuk engkau, dan agar tidak padam cahaya sarirah engkau yang itu merupakan tempat musyahadah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ketujuh ini masih berhubungan dengan yang keenam. Minggu dahulu kita membicarakan yang keenam, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi bid du'a mujiban liyaksik ila akhirih. Janganlah terlambatnya bantuan serta seringkali berdoa menyebabkan putus asa engkau. Jangan sampai. Artinya kita berdoa, kada kelihatan hasilnya. Jangan putus asa. Arti jangan putus asa, jangan ampih berdoa itu. Jangan ampih. Bila ampih itu putus asa ngarannya. Nah itu yang keenam minggu dulu. Yang ketujuh ini, apabila Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita, atau guru pembimbing kita menjanjikan kepada kita, sekalipun masa tertentu, besok umpamanya, kemudian janji itu tidak terwujud. Nah, janjinya kada terwujud. Maka janganlah itu membuat kita ragu-ragu dengan janji itu. Jangan kita ragu-ragu. Tetapi hendaknya kita beradab dan berbaik sangka. Baik itu kepada Allah, atau kepada Rasulullah, atau kepada guru yang membimbing kita. Karena kalau kita ragu-ragu terhadap janji itu, akibatnya akan merusak basirah kita. Padahal basirah itu adalah tempat hidayah kita. Dan merusak akan sarirah kita. Yang sarirah itu merupakan tempat musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya beberapa contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan. Nah ini janji. Ujar Tuhan, ikam berdoa aja kepadaku, ikam minta aja lawan aku, ku beri. Ini janji Allah. Berdoa kita, karena disuruh, dijanjikan. Berdoa kita kepadanya. Berdoa, sekalinya kadada terwujud apa nang kita minta itu. Kadada kelihatan apa nang kita minta itu. Kita minta, ya Allah, sihatkanlah penyakitku, sembuhkan penyakitku. Kada sing ampihan penyakit ini.
Maka janji Tuhan bila berdoa ku beri. Sakit berdoa, ya Allah sembuhkan aku, kada sigar-sigar. Banyak hutang, ya Allah lunasakan hutangku, kada ada lunas hutang, bahkan bertambah berhutang. Nah, maka janji Tuhan bila minta kepadaku ku beri. Nah, bila mana demikian halnya terjadi, jangan kita ragu-ragu dengan janji Allah itu. Jangan sampai ragu-ragu, mana apa Tuhan berjanji ke ini, kenapa kada ada buktinya. Nah, jangan sampai demikian. Karena kalau demikian akibatnya basirah kita rusak, sarirah kita rusak. Padahal keduanya itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Dengan basirah yang baik kita bisa dapat hidayah. Dengan sarirah yang baik kita bisa musyahadah kepada Allah. Nah, keduanya itu akan rusak kalau kita ragu-ragu terhadap janji itu. Nah, jadi firman Allah, berdoalah kamu kepadaku, aku perkenankan kamu. Nah, apabila kita kadang mendapatkan janji itu kadang kita dapatkan. Sudah berdoa dengan syarat-syarat doa nang 15 sudah. Adab doa nang 10 beres. Kada ada terwujud juga. Nah, maka baik sangkalah kepada Allah. Beradablah kepada Allah. Kayak apa bentuknya kita berbaik sangka, beradab itu? Jadi kita berdoa kada terwujud, kada kabul kelihatannya, kada ada. Maka hendaklah kita bersangka, satu, doaku ini dikabulkan oleh Allah, tapi mungkin Allah gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat yang aku kada tahu apa itu. Ya Allah, sihatkan aku, sembuhkan penyakitku. Ada sigar-sigar, makin hari makin sakit. Berbaik sangka kepada Allah dengan cara pertama, doa aku ini digantikan Allah, permintaanku digantikan Allah dengan yang lebih patut denganku. Nah, panang dengan lebih patut itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita kada ragu-ragu dengan janji Allah bahwa doa itu dikabulkan. Cuma ini diganti Tuhan dah. Bertahun-tahun aku berdoa, kada ada juga kelihatan, berarti diganti Tuhan dengan yang lebih patut bagiku. Atau bisa juga dengan kita bersangka bahwa doaku itu belum dikabulkan Allah, belum waktunya. Belum waktunya. Mungkin Allah mengetahui waktu yang tepat dan sekarang belum waktunya doa itu dikabulkan. Jadi tiap hari berdoa aja. Jangan putus berdoa. Walaupun kada kelihatan yang kita minta itu wujudnya, tapi kita meyakini bahwa ini hanya soal waktu. Ini hanya soal waktu. Allah menentukan waktu yang tepat bagiku untuk mewujudkan apa yang ku minta itu. Di dalam hadis diceritakan kita berdoa lawan Tuhan, tiap hari berdoa, tapi kadang dikabulkan oleh Allah.
Lalu Jibril datang kepada Allah. Ujar Jibril, ya Rab, abduka fulan ikdi hajatah. Jibril ini maras melihat inya nih. Hari-hari berdoa. Ujar Jibril, wahai Tuhan, tuh hamba engkau tuh maras, kabulkan hajatnya. 2-3 tahun dia lumpuh, guring. Sigarakan inya. Nya tiap hari minta sihat, kabulkan ujar Jibril. Ujar Tuhan menjawab apa? Da'u abdi, tinggalkan hambaku itu, kamu jangan mengurus wahai Jibril. Fa inni uhibbu an asma'a sautah, aku dia Tuhan suka mendengar doanya itu, mengko kabulakannya ampih kena berdoa itu. Tuhan katuju dengar doanya nih. Allahumma shfini, sembuhkan aku ya Allah. Katuju bana Tuhan dengar nito. Amun disihatakan ampihnya berdoa itu bertahun-tahun. Inni uhibbu an asma'a sautah, aku ya Tuhan katuju dengar suaranya itu. Nah, jadi ini salah satu cara kita berbaik sangka kepada Allah. Doa kita kada kabul, doa kita kada wujud. Wah, ini Tuhan katuju dah dengar suaraku nih. Tuhan katuju dengar suaraku. Nah, itu artinya berbaik sangka. Jangan ragu-ragu. Jadi bisa 1 tahun, 2 tahun. Hanya soal waktu. Yang pada nantinya akan terwujud apa yang kita minta itu. Yang penting jangan putus asa berdoa, meminta kepada Allah, dan jangan ragu-ragu. Napa kada sing kabulan doa nih? Napa nih janji Tuhan nih kayak apakah ini? Nah, jangan sampai itu, jangan sampai. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliyya yarisuni wa yarisu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan di tengah malam, ujar Nabi Zakaria, wahai Tuhan, telah lemah tulang-tulangku dan telah berkilau uban di kepalaku, dan aku tidak pernah merasa rugi berdoa kepada Engkau, dan aku takut generasi sesudahku sedangkan istriku tidak mempunyai anak, tidak bisa melahirkan. Wahai Tuhanku, berikan aku anak yang mewaris aku dan mewaris keluarga Yakub, dan jadikan itu anak, wahai Tuhan, radiyah, diridai. Ini permohonan Zakaria, minta anak. Sudah tua dan takut generasi kayaknya kada denang menyambung. Dijawab oleh Tuhan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami akan memberikan engkau anak yang namanya Yahya, dan belum ada nama itu sebelumnya. Dijawab oleh Tuhan, kami berikan engkau anak namanya Yahya, nama yang belum pernah ada sebelumnya. Kapan terwujud ini doa Nabi Zakaria? 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian hanya rebetianan nang bini. Riwayat yang lain mengatakan 13 tahun kemudian hanya rebetianan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita ini kada terwujud,
kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin aku kayak Nabi Zakaria 40 tahun hanya kabul doa. Baik sangka lawan Tuhan, jangan ragu-ragu. Demikian halnya Nabi Musa alaihi salam. Allah menceritakan Nabi Musa, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ujar Nabi Musa, wahai Tuhan. Demikian pula Nabi Harun mengaminkan doa ini. Engkau memberikan Fir'aun itu harta dan perhiasan yang banyak. Sehingga dengan harta itu dia bisa menyesatkan hamba-hamba engkau. Modal banyak Fir'aun. Kekayaannya banyak. Lalu leluasa untuk menyesatkan hamba engkau. Binasakan hartanya. Ya Allah, ujar Nabi Musa. Ya bisakan hartanya itu. Dan kunci hatinya. Sehingga mereka tidak beriman. Maka mereka tidak beriman sehingga melihat azab yang pedih. Jadi Nabi Musa ini berdoa lawan Tuhan, diaminkan oleh Harun agar Fir'aun itu dimusnahkan harta-hartanya dan dimatikan. Dia sudah melihat azab Allah. Qala, Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ya Tuhan, ku kabulkan doa engkau dan istiqamalah engkau. Nah, berapa tahun jarak antara doa dan dikabulkan itu? 40 tahun. 40 tahun hanya terwujud doa Nabi Musa itu. Jadi kita berdoa hanya 1 tahun, ada kelihatan, ada napa-napanya. Ini Nabi, apalagi kita, Nabi kada, apa kada, berdoa nak itu saya inilah kabul, kadanya mau kayak itu. Jadi Nabi Musa pun 40 tahun. Nabi Yakub demikian. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni oleh Allah. Karena menganiaya Nabi Yusuf, menganiaya Bunyamin. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni dosanya. 40 tahun kemudian baru Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi lambatnya permintaan kita itu diwujudkan oleh Allah jangan menyebabkan kita putus doa, jangan menyebabkan kita ragu-ragu dengan janji Allah bahwa doa itu akan dikabulkan. Jangan ragu-ragu itu. Dan bisa juga doa kita itu digantikan oleh Allah dengan dihindarkan dari kejahatan. Yubaddilullahu al-matluba bisarfis su'anid da'i. Kita berdoa kepada Allah demikian. Digantikan Allah dengan kita terhindar dari musibah. Nah, bisa terjadi. Nah, jadi doa akun ini bukan kada kabul, cuma diganti Allah. Sehingga aku selama ini hidup selamat dari mara bahaya, selamat dari malapetaka, selamat dari macam-macam kebinasaan. Bisa juga doa kita itu, yang kita minta itu, yubaddilullahu al-matlub bi ghufraniz dzunub. Kita minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah jadikanlah anakku orang yang saleh, karena punya anak yang nakal, punya anak mabuk-mabukan, punya anak main judi. Berdoa tiap malam kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku itu anak yang saleh. Tatap pemainan.
Itu bisa doa kita digantikan oleh Allah dengan diampuni dosa. Ini permainan diampuni Tuhan dosanya. Esoknya permainan pulang diampuni Tuhan pulang dosanya. Kita nang berdoa dosa-dosa kita diampuni Tuhan juga. Nah bisa terjadi itu digantikan demikian. Atau bisa juga kita berbaik sangka kepada Allah, yaddakhirullahu lahul matlub fil akhirah. Allah simpan yang aku minta ini sagan di surga kain aku nikmati. Nah jadi itu beberapa macam cara agar kita bisa beradab dan berbaik sangka kepada Allah apabila permohonan kita kepada Allah itu belum terwujud padahal kita sudah sering kali memohon kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita ragu-ragu dengan janji Allah yang menjanjikan bahwa berdoalah kamu maka akan kukabulkan doa. Jangan ragu-ragu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Contoh yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian membela agama Allah, Allah akan menolong. Nah, ini janji. Ujar Tuhan, bila ikam menolong membela agama Allah, ikam kutolong. Kenyataannya Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang membela agama Allah mati-matian, mati disuduk orang. Maka ditolong Allah. Kenapa mati disuduk orang? Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mati-matian berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam, mati disembelih orang. Mata mazbuha, mati disembelih. Apabila Allah menolong, kalau disembelih orang kayak apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang habis-habisan membela agama Allah, mata maktula, mati terbunuh. Nah, di mana letaknya pertolongan Allah yang menjanjikan bila ikam menolong agama, ikam kutolong? Di mana andaknya? Nah, supaya kita jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Karena kalau kita ragu-ragu akan merusak apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, para ulama berbagai macam memberikan jawaban. Di antaranya, Sayyidina Umar itu mati dibunuh, Utsman bin Affan mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Itu hanya adalah untuk menaikkan derajat mereka. Yang hanya bisa dicapai derajat itu dengan kesabaran dianiaya oleh makhluk Allah. Nah, hanya dengan itu. Allah menyediakan tempat kedudukan yang mulia untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan kedudukan yang mulia yang tinggi itu kada bisa dicapai kecuali dengan sabar atas aniaya makhluk Allah. Nah, dibunuhlah Sayyidina Ali, Umar, Utsman, dan mereka sabar. Akhirnya mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu cara untuk membaguskan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pejuang-pejuang Islam, dai-dai nang kasitu kamari berdakwah memperjuangkan agama Allah, tahu-tahu dianiaya orang, disakiti orang, mana pertolongan Allah? Maka Allah janji menolong bila kita menolong agama Allah. Sekarang aku dianiaya orang, kada ditolong oleh Allah. Nah, jangan sampai demikian. Allah menolong cuma dengan cara yang dipilih oleh Allah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokter
Dokter itu menolong lawan kita. Cuma cara menolong dokter ini menyakitkan. Orang ada penyakit dalam parut, ditolong oleh dokter. Cuma pertolongannya berdarah-darah. Dioperasi oleh dokter, tambah sakit, dioperasi, diangkat, dijahit, bayar lagi. Tapi sehat, sembuh. Nah, dokter menolong, cuma dengan cara seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menolong orang-orang yang membela agama Allah dengan cara demikian. Dengan cara yang kelihatannya sakit, tapi justru meninggikan martabat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Aku selama ini membersihi masjid tiap hari, kan menolong syiar Islam tuh, membersihi masjid, azan tiap hari, subuh kalanggar, rumah dibongkar orang sekalinya. Mana pertolongan Allah nangka ini? Nah, jangan ragu-ragu. Pokoknya bila kita membela agama Allah, Allah pasti membela kita, tapi dengan cara yang dikehendaki Allah, bukan dengan cara kita. Caranya terserah Allah. Pokoknya ditolong orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lagi itu contoh yang merupakan wahyu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana 'alaika mislu Uhudin dainan addahu Allahu anka, qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak." Ujar Nabi, andai kata engkau punya hutang seperti gunung Uhud, hutang engkau kayak gunung Uhud bisi hutang, Allah akan melunasi hutang itu. Amalkan ini, ujar Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Malakanan itu. Seapa aja hutang kita lunas kina. Ini Nabi kita mengatakan, janji daripada Nabi. Amalkan. Sebulan tiap hari mengamalkan 100 kali, tatap ada hutang kali jalan-jalannya kawata bayar. Setahun rumah disita orang maginnya. Hutang kada kau bayar, sita orang rumah. Mana kebenaran janji Nabi nih? Bila mengamalkan itu dipunahi hutangnya. Nah, bila menemui itu, beradablah engkau, berbaik sangkalah engkau dengan Nabi sebagaimana dengan Allah tadi. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Nabi, beradab dengan beliau, barangkali amalan yang aku baca ini ada yang kada pas lagi bagi diriku. Mungkin bilangannya kah aku membaca 100-annya, padahal mestinya 1000 sehari, bisa juga. Atau bisa aku ada dosa-dosa sehingga amalan itu ditolak di sisi Allah, bisa juga. Nah, jangan sampai kita menyalahkan Nabi yang menjanjikan itu. Itu membahayakan kita. Nah, kemudian contoh yang ketiga dari guru, dari syekh, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan As-Sadili rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Man qala indan naum a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 5 marrat. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hala wa ma'ala ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ujar Syekh Abdul Hasan Az-Zazili, barang siapa nang hendak guring, siapa nang hendak guring membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim 5 kali, tuntong hanyar Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad, ya Allah dengan hak Muhammad perlihatkan kepadaku wajah Muhammad sekarang dan nanti, maka dia akan bermimpi malam itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Syekh Abdul Hasan As-Sazili, amalkan itu. Guring kada mimpi Nabi. Oh, kada mimpi Nabi sekalinya, maka diamalkan sudah itu.
Baca pulang isuk hendak guring, kada mimpi pulang. Baca pulang hendak guring, kada mimpi pulang. Berbulan-bulan kada mimpi juga lawan Nabi. Nah, jangan ragu-ragu dengan janji yang dikatakan oleh Syekh ini. Nah, Pak Hasidin itu mendahkan aku kalau ada bukti-bukti amalannya. Nah, jangan sampai itu. Tapi beradablah dengan beliau dan berbaik sangkalah dengan beliau. Bagaimana caranya kita beradab berbaik sangka dengan beliau? Antara lain contohnya diamalkan itu sudah kada mau mimpi Nabi juga. Mungkin aku ini banyak kada memakai sunnah Nabi bang. Mungkin aku ini banyak bang kesalahan-kesalahan nang menyakiti Nabi. Atau aku bang kada dekat, kada berbuat baik dengan keturunan dan zuriat Nabi. Atau aku ini kurang bang baca salawat hari-hari 70-annya sehari. Nah umpamanya itu pang mungkin gara-garanya amalan itu aku kada mampan. Nah demikian caranya kita beradab dan berbaik sangka. Jangan menyalahkan nang memberi amalan itu. Kita ada masalah, datang lawan guru kita. Anak kulon guru wae hilang, diculik kurang. Menja guru isuk datanginya. Menja guru isuk datang genainya. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Tertentu masanya, jar guru isuk datang gena. Sana ngai hati dah guru mun isuk datang. Isuk hadangi kada sing datangan anaknya. Bang guru napa itu mendakan isuk datang nyatanya kada datang. Nah, bila demikian halnya kita, seluruh berkah yang pernah kita terima dari itu guru itu terhapus dengan demikian. Terhapus. Nah, Pak Guru mendahkan datang, kalanya kada datang ya. Nah, bila kita ragu-ragu dengan apa nang jar guru itu, berkah yang selama ini kita dapatkan terhapus dari guru itu. Nah, kayak apa caranya kita berbaik sangka, beradab, andai kata terjadi demikian. Isuk ini dapat, nyatanya kada dapat. Nah, mungkin ampun guru itu isuk tuh dapat amunnya ka ini cuma guru syaratnya kada madahkan. Nah jangan dipadahkan sidin. Dan sidin kada madahkan karena aku kada kawaju manggawi dilihat sidin putungannya. Nah, jadi itu masalahnya. Jar guru anak ikam tuh isuk datang. Amun ikam membaca zikir 25.000 kali, salawat 25.000 kali, Quran sahatam. Syaratnya kada dipadahkan guru karena guru menganggap mun dipadahkan aku kada sanggup jo manggawi. Nah, berbaik sangka dan beradab. Dengan demikian kita selamat daripada kerusakan basirah dan sarirah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam kitab Iqadhul Himam disebutkan Pasudda yadaka ya akhi ala tasdiki ma wa'adaka Allahu bihi wa hassin zannaka bih wa bi awliyaihi wa la siyama syaikhuk fa iyyaka an tudmirat takdziba aw syak fa yakunu dzalika kadahan fi basiratik wa qad yakunu sababan fi tamsiha wa yakunu aidan ikhmadan aw ikhfa'an wa itfa'an linuri sariratika patarji'u min haitsu ji'ta wa tahdimu kullama banaita. Ikatlah tanganmu wahai saudaraku atas membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Berbaik sangka dengannya, dengan para nabi-nabi, dengan para aulia, terutama guru engkau. Dan jangan sekali-kali engkau menyimpan di hati keraguan-raguan, apalagi mendustakan, maka itu akan menyebabkan rusaknya mata hati engkau dan bisa terhapus mata hati itu dan memadamkan cahaya sarirah engkau, maka engkau kembali seperti semula dari nol kembali. Artinya patarji'u min haitsu ji'ta, engkau kembali dari mana engkau datang,
wa tahdimu kullama banaita, engkau merubuh apa yang sudah kau bangun. Jadi setiap apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para aulia Allah, oleh guru-guru yang membimbing kita, maka kita yakini bahwa janji itu adalah benar tanpa ada keraguan-raguan. Kalaupun janji itu kada terwujud, itu kesalahannya berada di pihak kita. Kesalahannya berada di pihak kita, bukan di pihak guru, di pihak nabi, atau di pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian sebagian apa yang dimaksud dalam hikmah yang ketujuh ini dari Al-Hikam Al-Ataiyah ini. Nah, selanjutnya Al-Hikmatus Saminah, hikmah yang ke-8. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك